Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi tentang pemakaian tanda baca. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Novita Sari atas pengarahannya untuk Zoom presentasi mandiri hari ini, yang terdiri dari 7 anggota, yakni saya, Luciana Caroline Agnesia, dengan NIM 230114314318. Saya Nova Febrianti dengan NIM 230114130004. Saya Indah Pratiwi dengan NIM 230114300005. Saya Desa Fitri dengan NIM 230114300017. Saya Rayhana Artanti dengan NIM 230114300019. Saya Iran Saskia dengan NIM 230114300022. Saya Putri Febianti dengan NIM 230114300025. Baiklah, sekarang untuk pemaparan materi yang pertama. Di sini bisa dilihat materi yang pertama. Silakan. Suara Nova dihidupkan dulu mic-nya. Baiklah, saya Nova Febrianti akan membaca pada materi pertama. Apa saja tanda baca? Yang pertama ada tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tanda hubung, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda pisah, tanda petik tunggal, tanda petik ganda, tanda garis miring, tanda kurung siku, tanda apostrof, dan tanda epilepsi. Lanjut. Yang pertama ada tanda titik yang dilambangkan dengan titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik juga dipakai di belakang huruf dalam suatu tabel, daftar pustaka, perincian, bagan, atau angka yang menunjukkan waktu serta jumlah. Contoh penggunaannya adalah yang pertama ada ibu kota Indonesia saat ini adalah DKI Jakarta yang diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, harga tiket kereta kelas eksekutif dari Jakarta ke Bandung adalah 65.000 dan diakhiri dengan tanda titik. Baiklah, yang materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Indah Pratiwi. Baik, melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini ada tanda koma. Tanda koma merupakan tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal tapi ditaruh di garis dasar teks. Beberapa macam huruf menggambarkannya sebagai suatu garis kecil yang lebih kurang melengkung atau kadang lurus. Atau seperti angka 9 yang diberi inti bidang lubangnya. Tanda koma digunakan dalam banyak konteks dan bahasa, umumnya sebagai pemisah. Menurut Oxford English Dictionary, kata ini bermula dari bahasa Yunani, koma yang faedahnya sesuatu yang dipotong atau klausa pendek. Untuk contoh penggunaannya bisa dilihat dalam slide. Salah satunya yaitu Jakarta, diberi tanda koma 13 April 2021. Baik, lanjut.
Kemudian ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Untuk contoh penggunaannya, salah satunya yaitu kapan Gulman pergi ke Bandung, diakhiri dengan tanda tanya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tanda seru. Sebagai kalimat perintah dan menunjukkan reaksi terkejut atau kaget. Contoh penggunaannya yaitu 1. Astaga, apakah aku lupa mengirimkan kabar ke kamu? 2. Tolong matikan lampu di ruang itu. 3. Kerjakan tugas ini sekarang juga. Kemudian itu ada tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk merangkai kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Selain itu, tanda hubung juga digunakan dalam menyambung kata ulang. Contohnya, kupu-kupu, mobil-mobilan, dan sebagainya. Fungsi lainnya dari tanda hubung, yakni untuk merangkai kata bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau daerah. Contohnya, mendownload, mengupgrade. Kedua, untuk merangkai S, se, ke, angka dengan an, huruf, dan angka serta imbuhan mu, nya, dan ku. Selanjutnya akan dibacakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Dea. Di sini ada tanda titik, koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, penggunaan tanda titik koma. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Syarat mendaftarkan ujian sertifikat adalah A. Warga negara Indonesia. B. Berijazah sarjana S1. Selanjutnya, di sini ada titik 2, ada tanda titik 2. Tanda titik 2 bisa digunakan untuk menulis rasio perbandingan dalam bentuk angka, memisahkan angka, jam, menit, dan detik, serta kalimat percakapan. Contoh penggunaan tanda titik koma. Mereka memerlukan peralatan menulis, pensil, buku, penghapus, dan lainnya. 2. Narasumber Mario Maurer. 3. Skala peta ini 1:1000. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raihana. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Tanda pisah adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat frasa, kata-kata atau angka dalam suatu rangkaian. Contohnya yaitu saudaraku, strip, Dewi dan Adam, strip, akan berkunjung akhir bulan ini. Kemerdekaan bangsa itu, strip, saya yakin akan tercapai, strip, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Berfungsi untuk mengutip kalimat langsung yang mengutip dari novel atau menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu kalimat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tanda petik ganda. 1. Mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, saya belum siap, kata Mira. Tunggu sebentar, saya takut, kata Udin. 2. Mengapit judul syair, karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat.
Contoh, sajak berdiri aku terdapat pada halaman 5 buku itu. 3. Mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Wayan adalah anak yang sangat alay. 4. Menutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Contoh, kata Tono, saya juga minta satu. 5. Menutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Contoh, karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan si hitam. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda baca yang satu ini memiliki peran penting dalam persuratan, yaitu menjadi pembatas dalam nomor surat. Selain itu, pada dasarnya, fungsi tanda baca ini adalah menggantikan kata tiap dan atau. Contoh penggunaan garis miring, Jalan Pemuda 3 atau 5. Rapor siswa wajib diambil oleh orang tua atau wali peserta didik sesuai jadwal. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, para mahasiswa sibuk mempersiapkan PKM atau program kreativitas mahasiswa tahun ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, penjelasan selanjutnya itu tentang tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, ayah sibuk bolak-balik mengurus surat izin mengemudi, buka kurung, SIM, tutup kurung beberapa hari ini. Selanjutnya, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh, berdasarkan penjelasan tersebut, buka kurung, lihat di diagram 2,1, tutup kurung, seperti yang diketahui jika pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh angka kematian dan kelahiran. Selanjutnya yaitu tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau kata yang ada di dalam teks yang bisa dimunculkan atau dihilangkan. Contoh, lomba musikalisasi puisi tahun ini mayoritas pesertanya berasal dari buka kurung kota, tutup kurung, Bandung. Materi selanjutnya yaitu tentang tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan mengapit huruf, kata, atau kelompok kata untuk mengoreksi atau memberi tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Dalam hal ini, tanda kurung siku berguna untuk menyatakan kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli. Contoh, Aminah menghafal Al-Quran bersama buka kurung siku dengan tutup kurung siku Afifah. Selanjutnya yaitu tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang sudah bertanda kurung. Contoh, penggunaan kedua rumus tersebut, buka kurung, penjelasannya terdapat di dalam bab 2, buka kurung siku, lihat halaman 45-50, tutup kurung siku, tutup kurung akan dijelaskan di bagian ini. Materi selanjutnya yaitu tentang tanda penyingkat atau apostrof. Apostrof atau tanda penyingkat, simbol ini dipakai saat menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka dalam konteks tertentu. Contoh penggunaan apostrof, aku, S ditambah dengan tanda apostrof, lalu dilanjutkan dengan kata lalu, dan diakhiri dengan kalimat dimanja. Selanjutnya materi tentang tanda epilepsi. Tanda epilepsi berfungsi untuk menunjukkan adanya bagian yang dihilangkan dalam suatu kalimat atau kutipan. Penggunaan tanda epilepsi bisa untuk menandai jeda panjang pada tulisan, menulis ujaran tidak selesai dialog, penempatannya di akhir kalimat diikuti tanda baca titik, tanda seru. Contohnya yaitu penggunaan tanda epilepsi, kamera ditambah dengan tanda epilepsi, diakhiri dengan kalimat siap. Selanjutnya yaitu contohnya, silakan pergi dari sini jika kamu, ditambah dengan akhiran tanda epilepsi. Selanjutnya contohnya yaitu menurut saya, ditambah dengan tanda epilepsi, dilanjutkan dengan kata seperti, dan ditambah lagi tanda epilepsi, dan dilanjutkan dengan kata bagaimana, Bu. Untuk kesimpulan dari materi yang akan disampaikan adalah Tanda baca. Tanda baca merupakan tanda yang digunakan dalam sistem ejaan, seperti titik, koma, titik dua, dan lain-lain. Tanda baca bukanlah
Tanda baca bukanlah sekadar tombol simbol kecil yang disisipkan dalam tulisan sebagai dekorasi. Lebih dari itu, fungsi tanda baca antara lain memudahkan pembaca untuk menentukan intonasi, memberi jeda antar kalimat, serta mengetahui struktur tulisan. Penempatan setiap tanda baca berbeda-beda sesuai jenisnya. Ada tanda baca yang ditulis di akhir kalimat atau di tengah-tengah kalimat sebagai tanda pemisah antar kata, dan ada juga tanda baca di akhir kalimat. Baiklah, itu adalah semua pemaparan materi dari kelompok 3 dan berakhir juga presentasi kami hari ini. Kami semua memohon maaf jika terdapat kekurangan saat presentasi. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.